Ini kalian paling jauh angkatan 2020 dari mana ya? Kan 2019 kemarin ada yang dari Papua. Paling jauh. Ada dari Lampung. Lampung. Iya nih, Mas Rizky Rahman, ini udah jam 9:10. Mungkin untuk pelatihan perhitungan struktur jembatan bisa dimulai, yuk Mas. Semangat semuanya, yuk. Oke. Kedengaran ya suaranya ya, teman-teman? Kedengaran, Mas. Langsung tak mulai ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahman dari Angkatan 2017. Di sini hari ini akan membawakan materi tentang perhitungan struktur jembatan prototipe. Ini sebenarnya materi dari tahun kemarin, hampir sama, soalnya juga isinya juga sama. Yang pertama di sini ada pengenalan struktur, nanti bisa teman-teman baca sendiri. Juga di sini bab 2-nya ada perhitungan gaya dalam menggunakan program bantu SAP. Materinya ada terpisah, di link materi itu juga ada. Kemudian masuk ke bab 3 saja, mulai daftar peraturan. Jadi di sini teman-teman, untuk lingkup teknik sipil, untuk apalagi di perhitungan struktur, selalu dibatasi oleh standar acuan atau dari standar nasional Indonesia yang telah ditetapkan. Mulai misalnya struktur gedung ini ada SNI 2847 untuk perhitungan strukturnya. Kemudian untuk pembangunannya ada SNI 1726 sama 1727 yang terbaru. Kemudian untuk struktur baja juga ini ada sendiri. Kalau untuk jembatan yang sebenarnya ini ada ini, RSNI T03 2005, PMS, sama ASTO LRT. Kemudian untuk pembebanannya ada ini, untuk beban gempa sama pembebanan biasa. Ini tapi untuk jembatan sebenarnya ya. Nah, untuk yang kita pelajari kali ini berdasarkan dari jenis materialnya, yaitu ada SNI 7973, yakni dari apa itu tentang spesifikasi desain untuk konstruksi kayu. Kemudian ada yang terlama lagi, yakni PKKI NI tahun 61. Bedanya ini, kalau yang PKKI itu desainnya pakai DTI. Kalau yang SNI 7973 ini desainnya pakai LRFD, atau di sini bilangnya DFBK kalau nggak salah. DTI itu desain tegangan izin, kalau DFBK itu desain faktor berdasarkan beban terfaktor gitu. Pokoknya intinya kalau DFBK itu. Kalau yang DTI itu dari tegangan izin materialnya. Kalau DFBK berdasarkan beban yang difaktorkan. Jadi bebannya itu difaktorkan untuk dapat dikatakan aman. Lain-lainnya ini ada, kalau berdasarkan material, ada kalau pakai struktur canai dingin, baja canai dingin ada SNI 7971. Kemudian kalau ya inilah
Bisa dilihat, ini ada linknya, nanti bisa teman-teman akses untuk daftar isi SNI. Cukup penting juga sih, soalnya kan lingkup teknik sipil selalu mengacu pada standar yang berlaku gitu. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah pembebanan yang kemarin sudah disinggung waktu permodelan struktur. Untuk pembebanan untuk jembatan model ini yang berlaku biasanya hanya beban hidup sama beban mati. Untuk kondisi layan hanya menggunakan 1D plus 1L, ini digunakan untuk kontrol lendutan. Kalau untuk kontrol gaya dalamnya atau kondisi ultimate sesuai pada SNI 1725 2016 untuk struktur kayu pasal 7 bisa dilihat untuk beban matinya itu faktornya 1,4 dan beban hidupnya 1,8. Untuk yang di modul ini, untuk yang di file di online itu, untuk file ada file itunya, permodelan strukturnya itu kalau nggak salah masih pakai 1,2D sama 1,6L itu ralat ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mengacu pada situ, bisa diingat-ingat yang benar ini 1,4 sama 1,8L untuk kontrol gaya dalamnya. Kemudian masuk ke studi pustaka berdasarkan SNI 7973 tahun 2013 tentang spesifikasi desain untuk konstruksi kayu. Nah, sebentar ini saya stop screen dulu. Saya pindah ke Oke. Ini yang file SNI 7973-nya. Ini yang tadi saya bilang file pelatihan strukturnya yang tahun lalu. Sini langkah-langkah step by step-nya. Jadi teman-teman yang ketinggalan kemarin untuk pemodelan strukturnya bisa ikuti ini sudah step by step kok. Ada tips triknya juga di belakang untuk modelkannya biar cepat. Ya, ini. Terus ini, nah ini yang pertama kita lihat sini aja dulu biar paham alurnya. Yang pertama ini kita merencanakan untuk kontrol kapasitas penampang itu berdasarkan perencanaan strukturnya. Jadi dimensi penampangnya berapa sama panjang elemen yang ditinjau. Kemudian penentuan materialnya. Ini dari nilai desain acuan tadi, mulai dari BC-nya, modulus elastisitas minimum, FB ini nilai tekan kalau nggak salah, FV nilai geser, FT nilai tarik, FC nilai tekan. Oh, FB ini nilai apa ya? Lupa tuh. Nanti dilihat aja. Oh, FB ini nilai momen kalau nggak salah. Kemudian, dari penentuan nilai desain acuan ini, lanjut ke perhitungan gaya dalam, atau gaya dalam yang didapat dari SAP 2000. Yang didapatkan mungkin ada momen ultimate, terus gaya geser ultimate, sama gaya aksial ultimate, atau tarik tekannya itu. Terus kemudian kita kontrol, kita hitung kapasitas penampangnya yang kita tinjau, diperoleh nilai ini, yang terfaktor. Tadi ini kan ada nilai acuannya, ini nilai terfaktornya, berdasarkan faktor-faktor koreksi yang berlaku untuk masing-masing tahanannya, mungkin tahanan tekan, tarik, maupun momen dan geser. Untuk cek kapasitasnya ini, pokoknya tahanannya itu harus lebih besar daripada gaya ultimate-nya. Jika tidak memenuhi, maka kembali ke perencanaan strukturnya, atau mungkin bisa penampangnya didesain ulang, atau strukturnya yang didesain ulang. Kalau sudah oke, mungkin ini kan selesai. Soalnya di TOR ini untuk lomba ini nggak sampai ada hitungan sambungan ya, pakai itu kan, pakai lem kan ya ini sambungannya ya. Iya Mas, benar Mas. Oke. Kalau nanti misalnya menemui lomba yang ada perhitungan sambungannya, ini lanjut ke perhitungan sambungan berdasarkan gaya aksialnya. Kemudian dihitung tahanan satu sambungan itu berapa, maksudnya misal pakai paku, tahanan satu pakunya itu berapa kekuatannya, baru dibandingkan dengan ultimate-nya. Ultimate gaya yang terjadi pada sambungan tersebut, nah, gaya ultimate-nya itu dibagi dengan tahanannya, nanti ketemu berapa paku yang harus dipakai.
Tapi kalau di sini sudah sampai sini saja, terus lanjut ke penggambarannya. Oke, kita lanjut ke studi pustaka tadi. Nah, ini yang pertama yang harus diperhatikan ini nilai desain acuan. Ada FB, FT, FC, FV, sama FC yang tegak lurus. Kita ke materi sini saja. Sebentar. Untuk FT ini kuat tarik, jadi ini berdasarkan kode mutu teman-teman yang harus diperhatikan ini berdasarkan kode mutunya, atau yang dipakai adalah modulus elastisitas acuannya. Dari mana modulus elastisitas acuan ini didapat? Perhitungannya dari ini, modulus elastisitas acuan. Nah, jadi di sini teman-teman bisa dihitung, bisa nge-lab dulu, ataupun kalau misal Victor sudah diketahui modulus elastisitasnya, pakai itu saja nggak masalah. Kalau misalnya nggak diketahui, teman-teman bisa menguji sendiri. Ini langkah-langkahnya. Untuk yang dipakai itu berat jenis kayu pada kadar air 15%. Terus modulus elastisitas lentur rumusannya ini 16.000 G pangkat 0,71. Nah, nilai G ini perhitungannya dari sini nih, G15 ini, G15 rumusannya ini dari GP, ini pokoknya mengikuti inilah teman-teman ya. Misal ini 16.000 untuk modulus elastisitas lentur ini ketemu misalnya 20.000. Berarti nanti nilai desain acuannya yang dipakai itu yang ini teman-teman, 20.000. Berarti ini ikut mutu E20. Jadi nanti untuk menghitung kekuatan penampangnya itu misalnya ini kekuatan tariknya. Ya ini berarti yang dipakai acuannya 17,4. Untuk tekan yang searah dengan serat, ini tekan yang searah dengan serat, ini tekan yang tegak lurus dengan seratnya, itu ini nilainya 17,4, kalau ini juga beda. Nah, tapi nilai-nilai ini tuh harus dikoreksi teman-teman. Koreksinya itu ada sendiri. Jadi nggak bisa dipakai langsung 17,4 nilai ini. Koreksinya itu ini berdasarkan tadi ada 2 metode, DTI sama DFBK. Kalau teman-teman dari awal desainnya pakai DTI, desain tegangan izin, ya ini faktor-faktornya yang dipakai harus DTI saja, mulai dari faktor durasi beban sampai ini faktor luas tumbuhan saja. Kalau DFBK yang dipakai ini faktor layan basah sampai faktor efek waktu ini saja yang dipakai, yang bekerja. Ini kuat. Jadi FT aksen ini adalah kapasitas, bukan kapasitas ya, faktor batang tarik yang sudah terkoreksi. Kalau yang FT ini kan dari nilai acuan tadi, nilai desain acuan. Nah, ini harus dikoreksi berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya ini. Nilai-nilainya ada di SNI tadi. Nah, lanjut ke modul ini. Tadi nilai desain acuan, menentukan modulus elastisitas acuannya, terus didapatkan kode mutu yang dipakai, terus ini nilai desain acuannya, FB, FT, FC. Lanjut ke faktor koreksi. Nah, ini yang tadi, faktor koreksi yang dipakai. Kita misalnya kan DTI itu metode lama, yang lebih baru itu yang DFBK itu, berdasarkan faktor pembebanan kan. Soalnya teman-teman kan modelkan SAT-nya kan bebannya yang difaktorkan, bukan berdasarkan tegangan izin. Jadi kan 1,4D sama 1,8L. Jadi kita di sini fokus ke perhitungan berdasarkan metode DFBK. Oke, ini yang pertama ada penjelasan faktor temperatur. Untuk syarat-syaratnya bisa teman-teman lihat di sini seperti ini. Kemudian faktor layan basah untuk nilainya tiap masing-masing tahanan. Apabila FB, kalau ini disyaratkan hanya untuk FB saja, kalau yang lainnya tinggal pakai berdasarkan ini rumusannya. Kemudian ada faktor stabilitas balok CL, ini untuk kelangsingannya, dicek nanti nilainya. Terus ada faktor ukuran, terus faktor pengaruh rebah. Ya, ini sudah ada syaratnya di SNI semua, tinggal mengikuti saja teman-teman. Terus faktor tusukan,
faktor komponen struktur bertulang, faktor konversi format KF, terus ada faktor ketahanan, faktor efek waktu berdasarkan kombinasi. Nah, ini faktor kolom efektif berdasarkan kondisinya. Kalau jepit-jepit 0,5, ya inilah syarat-syaratnya, nanti bisa teman-teman lihat kalau waktu mendesain. Soalnya kalau dihafal juga cukup impossible. Oke, ini yang faktor-faktor tadi. Dari tabel tadi ini dirangkum. Untuk tahanan tarik FT aksen itu dari nilai desain acuan dikalikan dengan faktor-faktor yang berlaku ini. Ini penjelasannya. Kemudian untuk yang batang tekan, faktor yang terkoreksi ini dari nilai desain acuan juga sama, dikalikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi berdasarkan syarat dari tabel SNI tadi 7973. Terus ini faktor-faktor yang bidang momen sama geser. Untuk yang momen itu FB aksen, yang geser FB aksen. Oke. Jadi yang kita kontrol di sini ada kayak aksial tadi, tahanan tarik sama tekan, kemudian bidang momen FB sama bidang geser FB. Ya, ini intinya pokoknya di sini untuk tahanan itu SX dikalikan FB aksen. Jadi tadi kan menghitung nilai ini faktor yang terkoreksinya. Faktor koreksi untuk tahanan geser, momen, maupun yang tadi aksial, tahanan tarik sama tekan. Nah, di sini tahanannya itu rumusannya modulus elastisitas lentur SX-nya dikalikan dengan faktor koreksi. Nah, nilai ini harus lebih besar daripada gaya yang terjadi atau momen ultimate. SX-nya rumusnya ini tinggi penampang dikalikan lebar penampang dikalikan tinggi penampang kuadrat dibagi 6. Ini sudah rumusan. Atau bisa mengikuti itu ya. Rumus. Yuk, inilah. Terus yang tahanan geser sama tahanan geser ini gesernya dihitung rumusannya ini 2/3 dikalikan faktor koreksi geser yang sudah terkoreksi, faktor koreksi dikalikan B sama D, lebar penampang sama tinggi penampangnya. Ini untuk tahanan gesernya. Pokoknya nilai tahanan kekuatannya harus lebih besar daripada yang terjadi. P aksen lebih besar daripada P ultimate. Kemudian tahanan tarik T, rumusannya ini faktor terkoreksi dikalikan luas penampangnya AN. Tahanan tarik terkoreksi dikalikan ya itu luas penampang. Tahanan itu nilainya juga sama, harus lebih besar daripada gaya yang terjadi atau gaya tarik yang terjadi. Kalau misalnya ditemukan gaya tariknya ini lebih besar, jadi berarti ini dikatakan penampangnya nggak mampu atau nggak kuat. Mungkin bisa diperbesar ataupun diganti desain strukturnya. Terus ini selanjutnya perhitungan tahanan batang tekan. Nilai tekannya ini P aksen, disimbolkan dengan P aksen, tahanan tekan terkoreksi, kuat tekan, sejajar serat, dikalikan dengan luas penampang brutonya. Nilainya harus lebih besar daripada gaya ultimate yang terjadi. Kemudian untuk kontrol lanjutan, selanjutnya kontrol lanjutan, untuk yang kontrol lanjutan ini mengacu pada SNI 1961, soalnya kelihatannya yang di SNI yang terbaru itu banyak faktor yang dipertimbangkan, rumusannya khusus. Sedangkan kita karena simpel yang ditinjau hanya berdasarkan bentang, maka ini hanya ada 2. Kalau pada konstruksi berlindung itu bentang dibagi 300, kalau pada konstruksi tidak berlindung bentang dibagi 400. Ya, inilah kajian pustakanya yang bisa dipelajari. Selanjutnya lanjut ke perhitungan. Contoh perhitungan. Ini data materialnya. Kita misalkan materialnya balsa ya. Terus berat jenisnya ini
bisa teman-teman uji di lab ataupun dari sumber yang teruji, sumber yang terpercaya, sama modulus elastisitas ini yang tadi, modulus elastisitas acuan. Berat jenisnya ini misal 150, terus modulus elastisitas acuannya ini misal ketemunya 1.700. Karena di desain acuannya yang paling kecil hanya kode mutunya E5, 5.000, sedangkan ini kita misalnya ngitung sampai hanya 1.000. Oke, kita anggap saja kayu balsa di sini yang kita pakai itu kode mutunya E5. Tapi ini kalau tidak ditentukan Bitor, teman-teman bisa nguji sendiri ya. Ada SNI-nya kalau nggak salah, saya cantumkan di situ SNI cara ngujinya. Oke, ini kita misalnya dapatkan kode mutu E5 kan. Terus kita peroleh masing-masing faktor yang belum terkoreksi, mulai faktor momennya, ini dapat 2 MPa, satunya MPa, terus tarik 1,7, tekannya 1,7, untuk tahanan gesernya 0,23. Untuk modulus elastisitas minimumnya 2.500 MPa-nya ini yang dipakai dari output SAP, itu yang dipakai pembenaran 1,4D plus 1,8. Misalkan ini kita dapat momen ultimate-nya ini nilainya 1,5 pangkat kali 10 pangkat min 12 Newton milimeter. Kemudian soalnya ini gayanya kecil ya, soalnya kan apa ya, jembatan model dengan beban yang kecil, gayanya kelihatannya kecil gayanya. 100 kita dapatkan 150 Newton, terus kayak aksial tarik tekannya ini. Oke, lanjut ke yang pertama, ada contoh perhitungan momen lentur. Misalnya di sini profil yang dipakai itu dimensinya 10 kali 30. Kemudian kita masukkan faktor-faktor koreksi pada momen lentur, FB-nya tadi yang dari nilai desain acuan, kemudian faktor yang berlaku ini sampai CT ini. Nah, rumusannya gini teman-teman, yang pertama, kita hitung faktor kuat lentur koreksinya terlebih dahulu. Yang pertama kan kalau dari nilai desain acuan itu didapat nilai 2 MPa. Setelah kita koreksi berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, kita dapatkan nilai 2,68 MPa. Ternyata hasilnya lebih besar daripada nilai desain acuannya. Kemudian yang kedua, kita hitung modulus penampang lenturnya. Penampangnya dibagi 6 ini. Lebar dikalikan tinggi kuadrat dibagi 6. Nilainya ini 1.500 mm3. Kemudian dihitung tahanan lenturnya, tahanan momennya. Dari ini kuat lentur terkoreksi dikalikan modulus, dapatkan nilai tahanan lenturnya 4020 Newton milimeter. Baru dikontrol kapasitasnya. Nah, nilai ini kapasitasnya lebih besar daripada gaya yang terjadi. Oke, soalnya ini pakai 3. Biasanya momen ini kalau jembatan model adanya di gelagar melintang biasanya. Kalau di jembatan rangka, di rangka diagonalnya itu nggak ada momennya, dirilis. Ini oke. Terus selanjutnya ke perhitungan tahanan geser. Profil yang dipakai sama, misalnya 10 kali 30 mm. Kemudian faktor koreksi untuk tahanan geser, FV-nya tadi didapat untuk kode mutu E5 0,23. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dimasukkan juga, didapatkan nilai 0,35 MPa. Terus dimasukkan rumus tahanan geser terkoreksinya. Ini didapatkan nilai 241,5 Newton. Sedangkan gaya geser yang terjadi pada elemen yang kita tinjau itu 150 Newton. Nah, jadi untuk kontrol tahanannya, kapasitas yang terjadi masih oke. Oke, selanjutnya tahanan aksial tekan, gaya tekan. Oke. Oh ya, ini kita kontrolnya itu berdasarkan gaya ultimate saja yang dipakai dulu. Nanti kalau misalnya gaya ultimate-nya, gaya ultimate itu maksudnya itu dari setiap rangka itu yang diambil contoh perhitungannya itu gaya yang paling besar terjadi pada masing-masing elemen.
Misal gaya aksial yang paling besar terjadi pada frame berapa, gaya tekan yang terjadi pada frame berapa, gaya momen, itu yang dipakai untuk perhitungan. Untuk selanjutnya yang lainnya ditabelkan saja, biar lebih ringkas. Oke, ini lanjut ke perhitungan yang tadi, tekan, sama seperti sebelum-sebelumnya. Nilai 1,7 dari nilai desain acuan, E-min ini dari nilai desain acuan juga. Kemudian ini penampang yang dipakai dengan ditinjau juga. Ini di panjang elemennya juga ditinjau. Misalnya ini saya dapatkan pada elemen frame yang saya namai M2, panjangnya ini 261 mm. Untuk luasannya ini 300 mm². Sama, faktor-faktor koreksinya kita masukkan yang berlaku untuk mengoreksi faktor kuat tekannya. Nah, didapatkan kuat tekan terkoreksinya, faktor kuat tekan. Faktor kuat tekan terkoreksinya ini 1,1 MPa berdasarkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Kemudian dihitung panjang efektif LE. Nah, 0,5 ini saya asumsikan karena ujung-ujungnya itu jepit-jepit yang tadi ada kan, berdasarkan faktor panjang efektifnya itu untuk ujung terjepit-jepit itu 0,5 dengan panjang ini, maka faktor panjang efektif yang berlaku pada frame ini itu nilainya ini 130,5. Terus kita hitung rasio kelangsingannya. Ini didapatkan nilai 4,35 kurang dari 50. Oke. Sebentar, nilai 50 ini dari mana ya? Contoh perhitungannya. Oh, oke. Nah, nanti bisa dipelajari teman-teman lah. Agak lupa tuh 50 ini dari mana. Ini nih, ada contoh soalnya, nanti bisa dilihat di materinya yang LRFD ya. Oke, lanjut ke perhitungan faktor stabilitas, mengikuti rumusnya saja. Faktor stabilitas CP, harus menghitung FCE dulu. Nah, didapatkan nilai 0,62. Nah, baru dihitung lagi tahanan tekan terkoreksinya, faktor tahanan tekan terkoreksinya, berdasarkan faktor yang mempengaruhi ini. Nilai FC dikalikan ini didapatkan nilai 1,16 MPa. Baru dihitung kapasitas tekannya. FC aksen dikalikan dengan luasannya AG. Nah, diperoleh nilai kapasitasnya ini 349 Newton. Nah, sedangkan gaya yang terjadi di sini 311 Newton. Jadi kapasitasnya masih memenuhi kapasitas dari penampangnya ini, kapasitas tekannya. Lanjut ke perhitungan kapasitas tariknya, aksial tarik. Sama ini nilai FT-nya dari nilai desain acuan. Terus tapi yang di sini untuk apa itu desain tariknya, kalau dia tadi pakai A, kalau yang ini pakai AN. Itu rumusannya ini didapatkan luasannya 240 mm². Faktor-faktor yang mempengaruhinya ini yang dipakai. Ini bisa teman-teman cek lagi kalau misalnya nggak percaya, disesuaikan dengan kondisi material yang dipakai. Terus dihitung kuat tarik FC-nya, kuat tarik FT aksennya, didapatkan yang terkoreksi 1,76. Untuk tahanan tarik terkoreksinya dihitung. Ini dari faktor kuat tarik terkoreksinya ini dikalikan dengan AN tadi.
luasan itunya. Jadi tahanan kapasitas tariknya 422,4 Newton. Sedangkan kayak yang terjadi di sana adalah 271,65 Newton. Jadi untuk dicek kontrol kapasitasnya masih memenuhi. Kapasitasnya lebih besar daripada kayak yang terjadi. Selanjutnya ini ada perhitungan kontrol lanjutan yang hanya ditinjau dari bentang elemen yang ditinjau, bentang jembatannya. Di sini misalnya ini saya dapatkan translasi dari U3-nya atau gaya Z-nya ini minus 0,5, satuannya mili. Jadi ini lentutan yang terjadi pada jembatan yang saya modelkan dulu, ternyata 0,5 mili dengan kombinasi beban layan 1D 1L. Dengan panjang jembatannya 100 cm, maka ini lontan izinnya L/400. Untuk L/400 ini yang tidak terlindungi kalau nggak salah. Kita asumsikan yang tidak terlindungi L/400, maka lontan izinnya ini 0,25 cm. Nah, kita kontrol, nilai ini ternyata lebih kecil daripada lontan izin, maka D. Ini sih. Dari runtutan kalau ini materinya yang saya share cukup lengkap kok. Ini ada yang pelatihan struktur. Kalau yang teman-teman modelkannya kemarin nggak ikut permodelan struktur, bisa buka ini lagi. Terus di sini ada materi yang saya rangkum, yang saya dapatkan dari kampus sebelah, teman-teman. Ini kalau nggak salah dari Universitas Brawijaya yang saya dapatkan materinya ini. Ada perhitungan tarik, tekan, ada contoh soalnya juga, faktor-faktornya juga. Nanti kalau misalnya dari penjelasan saya kurang jelas, teman-teman bisa buka materi ini. Ini yang metode LRFD. Kalau yang metode DTI, PKKI ini ada sendiri lagi. Nanti teman-teman bisa analisis perbedaannya apa. Terus ini yang referensi material uji, ada bukunya Felix Yap. Terus ini saya masukkan juga modul dan peraturan jembatan sebenarnya. Ini yang dipakai ini. Modul pembangunan jembatan, modul SNI, sama BMS ini juga. Cukup lengkap lah. Di sini juga ada buku yang saya rekomendasikan jika misalnya teman-teman kurang paham, misalnya ingin lebih mendalami nih struktur kayu. Soalnya kan lomba-lomba prototipe kebanyakan ini pakai struktur kayu yang dipakai. Ya ini ada bukunya Pak Yosafat. Bisa nih teman-teman beli. Ini PDF-nya ini hanya sampai itu saja daftar isi, soalnya hanya untuk pengenalan. Jadi di sini juga dijelaskan terkait tahanan-tahanan sama perhitungan sambungan. Awal-awal dari material kayu, perkembangan, terus komponen struktur tarik, tekan, kemudian balok sendiri, ini kalau untuk bangunan kelihatannya. Terus sambungan balok kolom mungkin, sambungan untuk beban lateral, beban cabut, ini ada sendiri-sendiri, khusus kelihatannya untuk sambungannya. Teman-teman bisa beli buku ini, saya rekomendasikan. Oke. Untuk yang perhitungan lanjutan, ini ada 2. Ya, lanjutan ini kalau yang rumus SNI yang terbaru tadi, kalau yang faktornya yang menentukan ada banyak yang ditinjau, mulai dari gaya luar, bentang balok, momen inersia penampang, sama modul elastisitas, rumusannya yang dipakai ini. Kalau yang ditinjau hanya pada bentang jembatan, ya ini L/300 sama L/400. Itu saja. Oke, menurut saya itu materi dari saya. Kalau ada yang disampaikan, ada yang disampaikan, ada yang ditanyakan, monggo. Atau saya kembalikan ke moderator. Baik, tuh.
Baik Mas Rizky Rahman, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Halo teman-teman, apa suara saya terdengar? Tes, Ya, masuk suaranya. masuk. Ya Mas, ini ada yang bertanya, berarti untuk perhitungan itu dilakukan untuk setiap batang jebatannya ya Mas? Ya, betul. Perhitungannya untuk setiap batang perlu dicek. Tapi untuk contoh perhitungannya, kalau teman-teman masukkan semuanya misal dihitung di proposal, dimasukkan proposal kan proposalnya jadi kayak sampah. Soalnya maksudnya kan diulang-ulang, padahal isinya sama. Jadi yang dihitung momen ultimate saja. Misalnya untuk gaya aksialnya pada frame ini, frame A misalnya, terus gaya momennya yang terbesar pada frame B. Oke, yang di contoh perhitungan yang pakai saja frame A sama frame B. Kemudian apa ya? Kemudian baru ditabelkan. Ditabelkannya ini untuk itu, maksudnya diringkas semuanya. Jadi, ya itu sih. Perlu dikontrol semua satu-satu per frame. Tahun 2020 yang laga ini anak 2018, Mas. Tapi Ya, karena nggak ada, ya apa. cukup sedih. Ya, nggak apa-apa lah mengikuti. Katanya rumornya tahun ini ada ya? Rumornya ada Juli gitu. Oke, itu harus dipersiapkan. Betul, tapi bebannya akan lebih gitu ya Mas. Karena tahun kemarin nggak ada, akhirnya tahun ini menjadi beban tersendiri gitu. Ya, nggak apa-apa, harus bisa pokoknya. Oke, lanjut. Teman-teman yang mau tanya. Terlalu bingung kah atau gimana? Tapi materi yang saya share ini cukup lengkap kok teman-teman. Bagus loh, ini dulu saya ini di DSC Muda Struktur yang tahun 2017, tahun saya itu cuma dikasih pelatihan strukturnya saja. Strukturnya saja. Cuma dikasih pelatihan permodelannya saja. Untuk perhitungan gini nih, belajar sendiri dulu itu. Bingung-bingung. Ikut lomba pertama itu isinya ngawur tok isinya. Nggak ada acuannya. Nggak lolos. Terus yang kedua ini baru saya cari materi-materi, oh gini ternyata. Terus lolos yang di UGM. Cukup lengkap kok ini. Yang dipakai yang ini saja, yang LRFD. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, gimana panitia? Kasihan nih teman-teman. Fikri nih, mungkin mau tanya nih Fikri. Fikri Nadif. Soalnya dia juga sering lomba jembatan nih. Oh iya, siap, monggo. Monggo Mas Fikri. Mungkin teman-teman nih kalau misal perhitungan masih butuh waktu kali ya Mas untuk mencerna gitu. Karena perhitungan kan nggak bisa langsung paham gitu. Kalau permodelan kan langsung praktek bisa. Kalau perhitungan kan harus pelan-pelan lah ya. Harus pelan-pelan. Kasarannya ini kalau di materi di UB ini kan gini, lihat, ini 1 semester ini. Nah, saya sampaikan hanya 1 jam tadi ya. Kan cuma sekilas kan, cuma contoh perhitungannya. Jadi teman-teman dalami sendiri, nanti kalau misalnya ada kebingungan, bisa teman-teman chat di yang grup konsultasi itu ya. Ya, Mbak Rinda ya. Ya, betul sekali. Yo. Berarti keuntungannya ikut lomba itu bisa ini ya Mas? Kalau ikutan lomba struktur tuh bisa langsung 1 semester tuh bisa semua gitu ya Mas? Keuntungannya gitu ya? Iya, bisa dibilang begitu. Ada bisa dibilang yang dulu ini saya belajarnya kosongan. Kalau
pelatihannya dari DSC mungkin dulu seperti ini. Nah, ini kan dari tahun ke tahun kan agama gitu. Jadi aku nggak ikut waktu itu. Mungkin Zamroni yang ikut bisa jelasin deh. dulu juga sampai perhitungan kontrol juga ya, Zam? Gimana Mas? Putus-putus. Dulu waktu tahunmu itu DSC Muda pelatihannya yang struktur sampai apa? Yang 2018? Sampai struktur sampai perhitungan kalau nggak salah Mas. Perhitungan ya. Sama kayak gini tadi. Iya. Ya, berarti perkembangannya dari tahun 2018 sampai lanjut ke 2021 ini saya kasih modul-modul ini. Ya bagus, kalau saya dulu lomba masih kosongan, tanya-tanya dulu itu ada mbahnya DSC itu. Kader terbaik, namanya Mas Yusron. Sekarang sudah lulus dia, Mas Yusron. Lanjut sekolah di UGM kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih. Nah, dulu itu dibimbing sama Mas Yusron, saya. Cuma ya gitu, Masnya bilang, kan dari DSC Muda ini menyediakan tuh ya, apa itu? Proposal lomba acuan ya? Itu dibagi atau enggak itu? Kalau yang tahun ini? Iya Mas, ada Mas. Dibagi ya. Nah, dulu Mas Yusron itu ngajarnya gitu, cuma sudah kamu ikuti saja itu proposal lama-lama itu. Sambil tanya-tanya kadang, karena kan untuk struktur kayu ini di kita kan sebenarnya nggak dipelajari kan, sudah ditinggalkan. Kita kan di GTIS ini fokusnya ke material yang kelihatannya tren pakai di masa ini, struktur baja, beton, posit lainnya yang dipakai. Ya itu yang dipelajari, sedangkan struktur kayu ini sudah ditinggalkan kan. Mungkin Mas Yusron waktu saya tanya juga cuma fokusannya waktu lomba, jadi waktu saya tanya juga mungkin gak lupa ya. Bilangnya udah ikuti proposal acuan saja bilangnya gitu. Jadi satu semester itu mempelajari itu sampai berapa matkul waktu semester berapa itu ya, semester 4 kalau nggak 3 itu banyak yang saya tinggal. Ah itu IPK hancur itu. Nah di sini bersyukurnya teman-teman ada materi dasarnya, jadi teman-teman bisa belajar di sini tanpa perlu apa ya kosongan gitulah intinya, harus dimanfaatkan. Kalau ada lomba-lomba harus ikut gitu. Pokoknya ditunggu pokoknya pengumuman juara-juaranya. Siap-siap, benar tuh teman-teman. Jadi DSC kan udah menyediakan fasilitas ya, berupa pelatihan, terus kita juga nge-story lomba-lomba setiap minggunya kayak gitu kan. Terus kita juga ngingetin kalau misalnya ada deadline lomba pendaftarannya kayak gitu. Jadi sekarang adalah tinggal niat kalian. Kalau kalian pengen jadi juara, the next champion di Manyar meneruskan tradisi juara, ayo kita lomba-lomba gitu. Nah, dari DSC juga akan menyediakan konsultasi lomba gitu ya, grup konsultasi lomba. Di situ ada tim-tim ahli lomba di mana kalian bisa untuk tanya-tanya segala macam pertanyaan yang kalian bingungin tentang lomba-lomba kayak gitu. Nah, link itu bisa kalian akses di bit.ly DSC ada untuk prestasimu yang bisa diakses di bio Instagramnya DSC. Gitu, teman-teman. Jadi sekarang tinggal kalian mau nggak ikut lomba, gitu aja. Dari tim ahli lomba siap untuk membimbing kalian. Gitu ya Mas Rahman ya? Siap. Saya tunggu ini, nggak ada yang konsultasi dari kemarin-kemarin. Ini teman-teman masih ada yang ditanyain nggak nih? Ini teman-teman kelihatannya minggu-minggu ini, kemarin habis pada itu, berkencan, malam mingguan. Tadi yang saya lihat, ada yang masuk waktu jam berapa tadi, jam 10 kurang, waktu mau akhir-akhir. Nggak apa-apa, saya cuma membaca ulang kok tadi. Sudah terangkum di modul-modul ini, teman-teman.
tinggal baca ulang saja. Insya Allah bisa kok. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin bisa dilanjutkan nih kegiatannya teman-teman ya. Saya tahu teman-teman sibuk ini kelihatannya. Mahasiswa online banyak tugas ya. Gimana Mas Ishak? Apakah bisa dicukupkan atau gimana? Ya, mungkin dikonfirmasi dulu untuk teman-teman apakah masih ada keresahan atau pertanyaan, bisa ditanyakan mumpung ada tim ahli di sini. Kita tunggu. Sejauh ini belum ada Mbak Rinda sama Mas Rahman yang bertanya, mungkin udah bisa dicukupkan. Terima kasih Mas Rahman, penjelasannya tadi sangat membuka insight kami mahasiswa-mahasiswa baru dan mahasiswa 2019. Benar-benar sangat bermanfaat penjelasan dan dari perhitungan analisa struktur jembatan tadi. Terima kasih untuk Mas Rahman. Baik, untuk acara hari ini bisa diakhiri. Kita ucapkan dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Diingatkan juga untuk teman-teman jangan lupa untuk absensi di link absensi di kolom chat, dan stay safe untuk semua. Mungkin bisa foto dulu ya Mas Ishak sebelum penutupan resmi. Oh iya, kita belum absensi ya Mbak ya. Nih bisa on cam dulu teman-teman. On cam yuk. On cam. Yuk yang belum on cam yuk. Boleh dong on cam bentar aja. Pada di kasur, saya pandu untuk slide 1. Oh ini ada on. Aduh.